Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Susanti dengan NPM A1A018091 dari kelas 5C Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Pandemi COVID-19 banyak memberikan dampak di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Dunia pendidikan terdampak sangat besar di masa pandemi ini. Sekolah tatap muka belum dibolehkan karena kita harus turut serta memutus mata rantai wabah virus COVID-19. Jangan sampai terkena pada generasi penerus bangsa. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan masa pandemi ini. Seperti diantaranya, sangat diperlukan berbagai peran yang diperankan oleh guru, anak atau siswa, peran orang tua, peran pemerintah pastinya. Dan yang pertama, kita bahas peran guru. Di masa pandemi, guru sangat berperan penting karena dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring, sehingga anak-anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Bagaimana tingkat pemahaman atas materi-materi yang telah diberikan secara daring? Melalui dialog interaktif antara guru dan anak menimbulkan tingkat pemahaman anak atas materi yang baik. Selanjutnya yang kedua, peran anak atau siswa atau peserta didik. Siswa dituntut untuk selalu mengikuti daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut secara tuntas. Siswa harus belajar secara virtual, di mana dialog interaktif antara guru dan siswa tidak semudah kalau secara tatap muka langsung. Tingkat pemahaman siswa atas materi yang diberikan tentulah berbeda-beda. Banyak yang tingkat pemahaman kurang karena ketidaksungguhan dalam proses pembelajaran. Ada dan tidak adanya orang tua atau lainnya yang mendampingi saat melakukan pembelajaran daring. Di samping itu, fasilitas yang dimiliki siswa berbeda-beda, seperti jenis handphone, jenis laptop, provider yang digunakan, dan jumlah kuota yang dimiliki. Yang ketiga, peran orang tua. Peran orang tua sangat berperan penting karena pada saat pembelajaran daring sangat diperlukan, terutama pada anak-anak tingkat SD. Orang tua dituntut untuk dapat menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh pengajar dan dapat membantu mengerjakan pekerjaan rumah anak-anak mereka. Peran penting orang tua lainnya yaitu memberikan fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota, dan bahan-bahan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini memicu kesenjangan karena di saat pandemik ini banyak sekali pemutusan hubungan kerja di kalangan buruh, pemotongan gaji karena dampak pandemi, dan berkurangnya penghasilan bagi pelaku UMKM. Jangankan untuk memberikan fasilitas pendidikan, untuk makan saja mereka sulit. Dengan demikian, ketika anak tidak bisa mengikuti pembelajaran, maka akan menimbulkan keputusasaan dan berakibat mereka menjadi putus sekolah. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan kualitas pendidikan kepada anak bangsa, karena pendidikan adalah kunci dari keberhasilan sumber daya manusia suatu negara. Di tangan anak-anaklah negara akan menjadi maju ke depannya. Pemerintah juga berperan dalam memberikan pelatihan
kepada tenaga pendidik yang ada, serta merekrut tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas. Tidak kalah penting, pemerintah memberikan fasilitas media pembelajaran untuk tenaga pendidik, sehingga walaupun di masa pandemi tetap menghasilkan pendidikan yang berkualitas, sehingga tercipta generasi unggul penerus bangsa. Pendidikan pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini menerapkan pembelajaran daring. Istilah pembelajaran daring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan. Sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka langsung, namun masih bisa tatap muka maya melalui platform yang tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Setiap pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Dalam proses pembelajaran daring, ada beberapa kesulitan yang dihadapi siswa. Di antaranya, yang pertama, jaringan internet yang lemot. Sistem pembelajaran daring dapat berjalan efektif jika jaringan internetnya bagus. Sebaliknya, ketika jaringan internetnya jelek atau buruk, maka secara otomatis proses kegiatan belajar mengajar atau KBM online pasti terhambat. Yang kedua, kuota internet terbatas. Orang tua yang terkena dampak COVID-19 pasti akan kesulitan membeli kuota internet, terutama orang tua yang secara ekonomi tidak memadai. Kasihan juga orang tua, mereka sudah terbebani karena di-PHK oleh perusahaan, ditimpa lagi oleh beban keharusan membeli kuota internet. Yang ketiga, KBM tidak efektif. Sistem pembelajaran daring tentu tidak seefektif pembelajaran di sekolah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, pengurangan jam mengajar. Guru-guru yang biasanya mengajar 4 jam di sekolah terpaksa hanya mengajar selama 1 jam. Dampak lanjutnya, peserta didik akan kesulitan memahami materi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa kesulitan tersebut harus segera dicarikan solusinya agar mutu pendidikan tidak menurun. Berikut ini beberapa solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk mengurangi 3 kesulitan tersebut. Yang pertama, perlu ada bantuan khusus bagi orang tua yang secara ekonomi tidak mampu, terlebih lagi untuk peserta didik yang orang tuanya terkena dampak corona. Semisalnya di-PHK oleh perusahaan, tempat di mana mereka mencari nafkah. Dan yang kedua, masalah KBM yang kurang efektif, sekolah dan para stafnya perlu menemukan cara tersendiri agar materi yang dipelajari sebisa mungkin dapat dipahami oleh peserta didik. Tidak harus memaksa peserta didik untuk memahami materi pembelajaran secara 100%. 50-70% saja sudah cukup. Setidaknya mereka tetap memahami materi yang sedang dipelajari. Sistem daring ini menuntut guru untuk kreatif dalam mendidik peserta didik. Semoga para guru tetap semangat dan menciptakan sistem pembelajaran daring yang kreatif dan inovatif. Hidup guru, semangat para calon guru, dan hidup pendidikan Indonesia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.